saya Muhammad Daniel Ali nomor 15. Perkenalkan nama saya Usman Sima nomor urut 10. Perkenalkan nama saya Dina Anggraini nomor urut 8. Perkenalkan nama saya Kafitul Nur Fadrin nomor urut 12. Perkenalkan nama saya Nur Fadlan nomor urut 14. Perkenalkan nama saya Khairul Fatimah Zahra nomor urut 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 4 MPR 1973 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang perkawinan. Pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2. 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3. 1. Pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4. 1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pasal 5. 1. Untuk mendapatkan pengajuan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus memenuhi syarat berikut: adanya persetujuan dari istri-istri. 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada setiap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A pasal ini tidak diperlukan bagi seorang apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Pasal 6. 1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Pasal 7.1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. 2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. 3. Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat 3 dan pasal 4 undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut. Ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Pasal berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas. B. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri. 9. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan dalam pasal 4 undang-undang ini. Pasal 10. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh langsung berkawin lagi
sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 11. Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintahan lebih lanjut. Pasal 12. Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 13. Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 14. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, saudara wali nikah, wali pengampuh, dan salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 15. Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pasal 16. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 dan pasal 12 undang-undang ini tidak memenuhi. Pasal 17. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahu juga kepada pegawai pencatat perkawinan. 2. Kepada calon-calon mempelai diberitahu mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasal 18. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. Pasal 19. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pasal 20. Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-undang meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pasal 21. 1. Jika pegawai mencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. 2. Di dalam hal penenakan, maka pemerintah salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan dan yang akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakan. Ya, ketetapan ini hilang kekuatannya jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang daripada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. Pasal 22. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak menyetujui syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 23. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Suami atau istri. 3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 4. Pejabat yang ditunjukkan tersebut ayat 2 pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu juga. Pasal 24. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pasal 25. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami istri. Pasal 26. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Pasal 27. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Pasal 28 1.
Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. 2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap A. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. B. Suami atau istri yang bertindak dengan itikat baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. C. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam A dan B sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikat baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 29 yang berbunyi 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. 2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. 3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 4. Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Pasal 30, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31 ayat 1, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 31 ayat 2, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 31 ayat 3, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32 ayat 1, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Pasal 32 ayat 2, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat 1, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal 34 ayat 3, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.